Di panggung ada seorang wanita yang sangat cantik, dia sedang bersepeda. Ketika semua penonton melihat kecantikan wanita itu, ada dua lelaki yang aneh karena mereka hanya tertarik mesin sepeda saja. Mesin yang begitu indah dan spesial memang menarik perhatian dua lelaki ini. Mereka melihat mesin ini secara teliti. Tidak hanya begitu, mereka juga menggambar mesin itu di kertas. Nama lelaki ini Arthur Davidson. Sedangkan lelaki kedua namanya Bill Hale. Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah menggambarkan sebuah sepeda yang satu-satunya di dunia. Tapi tanpa diduga, mereka sudah diusir oleh satpam di sana. Ketika Arthur pulang ke rumah, mukanya bengkak dan banyak memar, tapi keluarganya tidak menghiburnya, apalagi mereka mengkritik Arthur. Sudah umur 21 tahun tapi masih belum dapat pekerjaan. Ayah Arthur juga mau dia keluar untuk mencari pekerjaan. Karena Arthur tidak bekerja jadi keluarga tidak menghormati Arthur. Akan tetapi Arthur juga tidak menghormati kakaknya meskipun kakaknya mempunyai pekerjaan yang bagus. Karena Arthur berpikir bahwa Arthur akan mencapai prestasi sendiri. Arthur berlari keluar dengan marah. Arthur bersepeda tapi rantai sepedanya putus. Pada saat itu, Arthur melihat sebuah hal yang akan mengubahkan hidupnya nanti. Dalam sedetik, Arthur mengeluarkan sebuah ide yang hebat. Pertama, dia letakkan mesin di atas sepeda. Lalu Arthur ke tempat teman dekatnya, David, untuk mengambil gambaran, lalu mereka mencari pabrik. Semua lelaki di pabrik terkejut pada saat melihat gambaran mereka. "Bos, coba lihat yang ini." Tapi bos itu mengambil gambaran lalu mereka mencari pabrik. Semua lelaki di pabrik terkejut pada saat melihat gambaran mereka. "Bos, coba lihat yang ini." Tapi bos itu tidak menghormati ide mereka. Apalagi bos itu mengejek mereka. "Kalian berdua jenius kan? Rangka sepeda tidak dapat menahan tenaga kuda yang begitu besar." Selesai berbicara, bos ini langsung menolak mereka. Saat ini, tidak ada yang membantu mereka, jadi mereka memutuskan membuat sendiri. Arthur pulang ke rumah dengan cepat, dia memakai semua alat yang tadi sudah dia buang. Sementara itu, David bertanggung jawab atas gambaran. Waktu itu, setiap kali bekerja, Arthur mencuri sedikit alat tambahan di pabrik. Lagi pula, Arthur juga memanfaatkan mesin di pabrik untuk membuat kotak yang mengandung mesin. Kemudian Arthur hati-hati membuat lubang. Akan tetapi, pada kali berikutnya, Arthur ditemukan oleh bosnya. Lalu bos memukul Arthur di depan banyak orang. Tetapi, Arthur mengetahui cerita pribadi bos ini. Oleh karena itu, bosnya harus diam dan membiarkan Arthur mencuri alat tambahan di pabrik. Kemudian, Arthur dan David sudah berhasil membuat sebuah mesin. Lalu mereka mengaktifkan mesin itu. Pertama kalinya gagal. Tapi pada kali kedua, mesinnya sudah diaktifkan. Namun hanya dalam beberapa detik, mesinnya terbakar. Apa ini? Mungkin karena alat tambahan terlalu tua. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan sebuah alat tambahan yang baru. Mereka tidak bisa memakai alat yang tua ini lagi. Mereka tidak bisa memakai alat yang tua ini lagi. Pada saat itu, tiba-tiba Arthur berpikir tentang sepupunya. Sepupunya adalah insinyur mesin rel. Jika dia mengikuti proyek ini, masalah tentang teknik dan keuangan akan didukung banyak. Jadi Arthur mengirim surat ke sepupunya. Surat terlampir sebuah gambaran yang besar tentang proyek ini. Setelah itu, sepupu Arthur yang bernama Kasin pergi ke tempat Arthur segera. Saat melihat model mesin yang sederhana, Kasin sangat terheran. Akan tetapi setelah melihat semua gambaran dari David, Kasin merasa agak puas, jadi Kasin memutuskan membantu dua lelaki ini. Di samping itu, Kasin juga ada saran untuk mereka. Sebelum dan sesudah menggabungkannya, rantai logam harus diganti dengan rantai yang beda. Tidak lama kemudian, dengan upaya mereka bertiga, sebuah motor yang pertama di dunia sudah dilahirkan. Dan sebuah pabrik yang kecil juga sudah dibangun. Dari alat-alat yang sederhana, mereka sudah berhasil membuat sebuah motor. Tapi ternyata, motor ini sama dengan sepeda yang ditambahi mesin saja. Karena motor ini masih dibutuhkan pedal. Ayo terus mengayuh. Lagi, kalian bisa melihat. Kita sudah berhasil. Kasin mau bermotor ini. Tahukah, pada masa itu, inilah dunia sepeda. Oleh itu, saat melihat motor yang pertama ini, semua orang terkejut. Kasin bermotor Harley ini seperti berkuda di hutan. Kasin terus pergi, sampai saatnya habis minyak saja. Motor Harley ini seperti berkuda di hutan. Kasin terus pergi, sampai saatnya habis minyak saja.
Kemudian, Kasin membawa motor dengan banyak lumpur kembali. Saat itu, Kasin menyadari bahwa inilah produk yang paling unik di masa ini. Tapi sudah ada sebuah merek motor India yang mulai menjual produknya di seluruh AS. Oleh itu, mereka bertiga harus membuat motor mereka lebih spesial. Kualitasnya lebih bagus, kecepatannya lebih tinggi, dan penampilannya lebih baru. Stronger. Selesai berkata, dia langsung mengeluarkan semua asetnya sebanyak $175 Amerika Serikat. Dan memutuskan bergabung proyek ini. Karena mereka mau motor ini berjalan lebih cepat dan lebih jauh. Pertama-tama, David menggambarkan model, dan Atur membuat mesin. Akan tetapi, pada saat yang sangat penting ini, David menerima surat masuk universitas. Itulah keinginan keluarga David. Jadi David dan keluarganya sangat senang. Kemudian, David memberitahu kabar ini kepada rekannya. Kasin sangat marah. Kamu sedang bercanda kan? Aku sudah berinvestasi semua asetku ke proyek ini, terus sekarang insinyur proyek mau pergi. Saat itu, Atur tidak menyerah. Atur membawa motor Harley ini untuk mengikuti lomba. Tapi sebelum mulai lomba, motor Harley terbakar. Semua orang mengejek Atur. Memang, tidak bisa membuat apapun tanpa insinyur. Menyadari hal ini, Kasin menyewa seorang insinyur motor India dengan gaji yang tinggi. Untuk membantu Kasin memperbaiki motor Harley. Akhirnya, untuk mempromosikan motor Harley ini, mereka memutuskan membawanya ke sebuah lomba lagi. Motor Harley ini menarik semua perhatian dari penonton. Tapi kepala lomba tidak mengizinkan motor Harley bergabung lomba karena masalah keamanan. Tapi Kasin tidak menyerah. Ketika lomba dimulai, Kasin berjalan di sebelah peserta yang lain. Dalam detik yang penting, Kasin sudah melewati pagar dan berjalan di posisi pertama. Saat itu, semua penonton berteriak dan bersorak-sorai. Motor Harley sudah berada di peringkat pertama. Dengan cepat, motor ini sudah mengalahkan motor India. Oleh karena itu, banyak investor mau bergabung ke proyek ini. Atur mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan motornya. Investor tahu bahwa Atur sedang berbohong. Tapi dia masih suka motor ini. Oleh itu, investor memutuskan bahwa akan mempromosikan motor ini ke seluruh negara. Kemudian, Atur membawa uang deposit sebanyak $1.000 Amerika Serikat ke rumah, keluarganya sangat senang. Dan mereka menyadari tokok di surat kabar. Akhirnya, keluarga Atur juga mendukungnya. Mereka membangun sebuah pabrik di atas gudang yang tua. Akan tetapi, proses pembuatan memunculkan banyak di atas gudang yang tua. Banyak masalah lagi. Mesin motor harus dikurangi beratnya lagi. Dan masalah ini hanya David yang bisa mencegahnya. Jadi mereka sudah mencari David. Tapi David sudah dipilih sebuah PT yang besar. Setelah lulus, David tidak akan khawatir tentang pekerjaan lagi. Dan gajinya juga tinggi sekali. Atur bilang dengan David bahwa sudah ada investor. Sudah ada ratusan ribuan orang yang membangun piramida. Tapi di atas piramida masih belum ada tanda tangan siapapun. Tentu saja, jika mereka bertiga berusaha, pasti berhasil. Dan nama David akan dinamai untuk PT yang pertama. Hal yang tidak bisa diduga yaitu sebuah PT yang begitu kecil nanti sudah menjadi PT yang besar di dunia. Dan cara satu-satunya itulah mengikuti lomba. Kemudian untuk bisa memproduksi lebih banyak motor, mereka harus membuat merek Harley menjadi terkenal. Lomba kali ini tidak akan tergantung pada manusia. Jika motor yang bermasalah akan diperbaiki. Tapi jika motor yang rusak akan diusir dari lomba. Dalam waktu pertandingan, ada motor yang terbakar. Ada yang menabrak pohon. Motor Harley masih di nomor 1. Tapi saat itu motor Harley dan motor India mulai bertarung. Motor India sengaja menabrak motor Harley. Lalu kaki Kasin terluka. Oleh itu, peringkat sudah berubah setelah babak pertama. Kasin terjatuh parah. Tapi lalu dia berdiri dengan cepat, minum air dan melanjutkan pertandingan. Kali ini motor India. Akhirnya, mengalahkan 60 peserta, Kasin sudah menang. Motor Harley mendapatkan banyak hadiah. Dan setelah lomba ini, Kasin terkenal sekali. Dan motor Harley juga menjadi merek motor yang dipercayai banyak pengguna. Selanjutnya, mereka mulai membuat mesin yang lebih baru. Dengan bentuk huruf V dan sudutnya 45, sangat cocok dengan bingkai sepeda. Lagi pula, motor yang baru ini dengan kapasitas sebanyak 810 ml. Dan tenaga kuda yang lebih kuat. Oleh ciri-ciri ini, PT Harley tahun itu sudah menjual 1149 motor.
Ketika mereka sedang di pesta untuk merayakan prestasi ini, seorang pedagang yang cukup terkenal datang dan mau mengadakan lomba untuk versi motor yang baru. Dengan kemiringan jalan 60 derajat dan memiliki lebih dari 7.000 penonton. Ini juga kesempatan mempromosikan merek Harley. Tapi syarat lomba ini yaitu kecepatan harus mencapai 80 km per jam dan tidak boleh ada rem. Hal ini memang sangat berbahaya bagi peserta. Karena remnya tidak ada. Atur tidak mau mengikuti lomba yang berbahaya ini. Tetapi karena mau menjual produk dengan jumlah yang besar, tidak ada jalan yang lain. Dan pengikut kali ini tetap Kasin. Ketika lomba dimulai, semua motor berjalan dengan cepat. Sampai sudut jalan yang kemiringan. Banyak peserta yang terjatuh dan motor mereka juga rusak. Saat itu, motor Harley masih di peringkat 1. Tapi tidak lama kemudian, di babak 2 terjatuh dan motor mereka juga rusak. Saat itu, motor Harley masih di peringkat 1. Tapi tidak lama kemudian, di babak 2, karena mau hindari motor-motor di jalan, Kasin hampir jatuh. Babak 3 terus dimulai. Ada orang yang langsung ke jalan untuk membantu peserta yang terluka. Pada saat itu, Kasin berjalan dengan cepat, tidak bisa berhenti dan hal yang buruk sudah terjadi. Akhirnya karena peristiwa ini, penjualan motor Harley diturun banyak. Keuangan juga dipengaruhi, jadi penggunaan minyak juga dipinjam. PT Harley saat ini hampir bangkrut. Tapi saat itu, tiba-tiba Atur ada ide yang baru. Kenapa tidak memproduksi motor yang hemat minyak? Ketika membawa proyek ini ke pihak polisi, mereka sangat puas dan sudah memesan 2.000 motor. Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Motor yang pertama masuk ke Jerman bernama Harley. Motor Harley semakin terkenal dan memuaskan pengguna. Sampai tahun 1953, motor Harley masih di peringkat 1. Tidak lama kemudian, motor India bangkrut. Jadi motor Harley tidak ada pelawan lagi. Melewati banyak perubahan selama beberapa dekade. Motor Harley bukan hanya motor yang paling terkenal di dunia, tetapi juga didukung yang paling banyak dari pengguna. Motor ini menerima sebutan yang berharga, kreatif, ramah, bebas, emosional. Motor Harley bukan hanya sebuah alat transportasi, tetapi juga gaya hidup banyak orang. Mungkin ini juga adalah pesan yang berharga dari motor ini ke dunia.